Hai, kenalin saya Enda Pangestu Putri dengan NIM 2115302008. Saya dari Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Saya akan mempresentasikan video animasi saya yang berjudul tentang asuhan kesehatan reproduksi. Yuk teman-teman nonton hasil presentasi Enda dengan mata kuliah asuhan kesehatan reproduksi mengenai pemeriksaan tambahan untuk persiapan kehamilan. Dosen pengampu saya yaitu Bidan Wayuni, SST M Biomed. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, pada kali ini konsep dasar yang akan saya berikan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pengertian persiapan kehamilan. Yang kedua macam-macam pemeriksaan persiapan kehamilan. Yang ketiga yaitunya pemeriksaan tambahan untuk persiapan kehamilan. Yang keempat, perawatan persiapan kehamilan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan kehamilan. Oke, kita lihat pengertian dari persiapan kehamilan. Persiapan kehamilan merupakan perawatan yang diberikan melalui pemeriksaan kesehatan dengan intervensi biomedis, perilaku, dan sosial kesehatan kepada wanita dan pasangannya sebelum terjadi proses pembuahan. Masa persiapan kehamilan ini dapat dikaitkan dengan masa pranikah karena setelah menikah, wanita akan segera menjalani proses konsepsi, di mana pertemuan antara sel ovum dengan sel sperma atau disebut dengan istilah pembuahan, sehingga persiapan kehamilan adalah masa sebelum kehamilan atau sebelum terjadinya pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum. Oke, selanjutnya fertilitas atau kesuburan, yaitu adalah dapat bekerjanya secara optimal dari organ-organ reproduksi baik dari pihak pria maupun wanita, sehingga dapat melakukan fungsi fertilitas dengan baik. Sedangkan infertilitas atau ketidakkesuburan merupakan ketidakmampuan pasangan usia subur untuk memperoleh keturunan setelah rutin melakukan hubungan seksual secara teratur dan benar-benar tanpa perlindungan konsepsi lebih dari 1 tahun. Langkah-langkah untuk menegakkan diagnosis infertilitas pada pria atau wanita diperlukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan tambahan untuk mencari sumber penyebab dari infertilitas. Selanjutnya, kita lihat macam-macam pemeriksaan persiapan kehamilan. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini dilakukan berupa pemeriksaan status kesehatan calon ibu dengan mengecek tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, frekuensi nafas, dan tekanan darah, penimbangan berat badan, mengukur tinggi badan, lingkar lengan. Selanjutnya yang kedua yaitu pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini terdiri dari pemeriksaan darah rutin seperti pemeriksaan hemoglobin atau disebut dengan HB, yang kedua trombosit, yang ketiga leukosit. Pemeriksaan darah yang direkomendasikan, pemeriksaan penyakit menular, pemeriksaan urin rutin untuk mengetahui adanya kehamilan, dan infeksi saluran perkemihan, serta pemeriksaan penunjang lainnya. Yang ketiga yaitu pemeriksaan atau pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh dapat membangun zat antibodi yang dapat mencegah penyakit tertentu seperti penyakit tetanus. Dengan pemberian imunisasi tetanus toksoid ini, salah satu cara signifikan kan untuk mengurangi risiko kematian bayi akibat infeksi tetanus. Ciri khasnya yaitu adalah kejang dan badan kaku, terasa keras dan tegang ketika otot dinding perut diraba, serta mulut kaku dan sulit dibuka. Baik, berdasarkan Kemenkes Republik Indonesia, suntik tetanus sebanyak 5 kali yang dilakukan secara bertahap. Yang pertama yaitu dilakukan sekitar 2 minggu hingga sebulan sebelum menikah untuk membentuk antibodi. Yang kedua yaitu kita lakukan sebulan setelah melakukan TT1 untuk melindungi tubuh sampai 3 bulan ke depan. Selanjutnya TT3 kita lakukan 6 bulan setelah TT2 untuk melindungi tubuh sampai 5 tahun selanjutnya.
Yang keempat, kita lakukan 12 bulan setelah TT3 dengan lama efek perlindungan tubuh sampai 10 tahun. Yang kelima, kita lakukan 12 bulan setelah TT4 dan merupakan vaksin terakhir yang mampu melindungi tubuh sampai 25 tahun. Selanjutnya yang keempat, suplementasi gizi, di mana kita memerlukan zat-zat tambahan dalam bentuk suplemen pada masa persiapan kehamilan, yaitu seperti zat besi, asam folat, dan kalsium. Selanjutnya yang kelima, konseling kesehatan persiapan kehamilan. Konseling kesehatan persiapan kehamilan merupakan salah satu peran utama dalam mempersiapkan kehamilan. Konseling kesehatan persiapan kehamilan ini memberikan kita informasi kepada wanita dan pasangannya yang terkait masa depan reproduksinya. Konsep selanjutnya, pemeriksaan tambahan persiapan kehamilan. Yang pertama, kita lihat pemeriksaan hasil semen, di mana salah satu penyebab infertilitas pada pria yaitu gangguan spermatogenesis. Analisis sperma dapat mengungkapkan sperma normal atau tidak. Analisis sperma ini merupakan prediktor yang sangat penting dalam menentukan fertilitas pria. Sperma yang diperiksa merupakan sperma yang keluar dari pria yang tidak melakukan senggama selama 3 hari. Pemeriksaan sperma ini dilakukan 1 jam setelah sperma keluar. Yang kedua, lembaran kurva temperatur basal atau yang disebut dengan suhu tubuh basal. Suhu tubuh basal adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan istirahat atau tidur. Pengukuran suhu basal ini kita lakukan pada pagi hari segera setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Kemudian tujuannya pencatatan suhu basal ini untuk mengetahui kapan terjadinya masa subur atau ovulasi. Suhu basal tubuh diukur dengan alat yang disebut dengan termometer basal. Termometer basal ini dapat digunakan secara oral, per vagina, atau melalui dubur dan ditempatkan pada lokasi serta waktu yang sama selama 5 menit. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemeriksaan mukus serviks. Pemeriksaan ini kita lakukan dengan mengambil sampel jaringan lendir serviks menggunakan alat yang namanya swab khusus. Lalu diperiksa secara mikroskopik di laboratorium. Sesudah itu ovulasi mukus serviks menjadi lebih kental dan lebih keruh. Pemeriksaan ini yang pertama dinamakan test run, yang kedua yaitu uji pasca coitus. Selanjutnya, perawatan persiapan kehamilan. Perawatan persiapan kehamilan ini merupakan perawatan yang diberikan sebelum kehamilan yang bertujuan untuk memperlancar calon ibu mencapai tingkat kesehatan yang baik sebelum mengalami masa konsepsi. Perawatan persiapan kehamilan sebagai tahapan atau langkah-langkah dalam menilai masalah kesehatan. Salah satu cara perawatan persiapan kehamilan ini yaitu dengan menjaga kesehatan alat reproduksi yang dimulai sejak usia remaja. Selanjutnya, terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi menurut Kemenkes RI tahun 2018. Yang pertama yaitu selalu membersihkan alat reproduksi yang sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju ke belakang, memakai handuk yang lembut, memakai celana dengan bahan yang mudah menyerap keringat, dan mengganti pakaian minimal 2 kali dalam sehari. Yang kedua yaitu kita melakukan pemberian edukasi tentang penyakit seksual seperti HIV atau AIDS dan berbagai jenis penyakit lainnya yang menimbulkan kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas seksual yang berisiko tinggi. Yang ketiga, kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi karena berpengaruh besar pada kesehatan reproduksi, khususnya bagi kesuburan. Yang keempat yaitu kita harus beristirahat yang cukup agar dapat memberikan keseimbangan pada hormon tubuh. Kemudian terdapat 4 tujuan untuk meningkatkan kesehatan persiapan kehamilan.
Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku mengenai kesehatan persiapan kehamilan. Yang kedua, wanita usia subur memiliki jaminan pelayanan perawatan persiapan kehamilan sehingga kesehatannya menjadi optimal ketika memasuki masa kehamilan. Yang ketiga, mengurangi risiko yang berhubungan dengan hasil kelahiran buruk. Yang keempat, mengurangi hasil kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, konsep terakhir yaitu di mana kita bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persiapan kehamilan. Yang pertama, pengetahuan, di mana wanita yang memiliki pengetahuan itu pasti tentang persiapan kehamilan akan cenderung melakukan persiapan yang lebih baik dibanding wanita dengan defisiensi pengetahuan. Yang kedua, sikap. Faktor lain yang mempengaruhi sikap ini, wanita terkait asuhan persiapan kehamilan adalah wanita yang melakukan pemeriksaan kesehatan, wanita yang melakukan konsultasi persiapan kehamilan, dan wanita yang sudah merencanakan kehamilan. Kemudian yang ketiga, yaitunya perilaku, di mana perilaku kesehatan adalah tindakan dari suatu individu, kelompok, dan organisasi yang terdiri dari keyakinan, harapan, nilai, persepsi, dan karakteristik kepribadian dalam meningkatkan keterampilan coping.